Halo, ini suara jiwa. Saya ingin bercerita tentang hakikat sholat yang sebenarnya, perjalanan ruhani dari alam dunia menuju hadirat ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa sholat begitu rutin namun hati tetap terasa jauh dan kosong? Ada rahasia besar yang tersembunyi di balik setiap gerakan yang sering kita anggap biasa. Malam ini, kita akan menyingkap perjalanan ruhani yang mampu mengubah sholat dari kewajiban menjadi perjumpaan cinta dengan Allah yang sangat mendalam dan menggetarkan. Fenomena menarik sekaligus mengusik ini banyak dirasakan oleh sebagian umat muslim di berbagai penjuru dunia. Sholat 5 waktu tetap ditegakkan, masjid tetap ramai, dan lantunan doa masih terdengar mengalun setiap hari. Namun di balik rutinitas yang tampak religius tersebut, tidak sedikit yang diam-diam merasakan kegelisahan batin yang sulit dijelaskan. Mereka bersujud berkali-kali, tetapi hati terasa jauh. Bibir melafalkan ayat-ayat suci, namun jiwa seakan tidak ikut hadir. Realitas ini menimbulkan pertanyaan besar yang jarang berani diungkapkan. Mengapa ibadah yang seharusnya menjadi sumber ketenangan justru terkadang terasa kosong? Banyak pengamat spiritual menilai bahwa kondisi ini muncul karena sholat perlahan berubah menjadi aktivitas rutin yang dijalankan sebatas kewajiban. Gerakan demi gerakan dilakukan secara otomatis tanpa perenungan makna. Takbir, ruku, sujud, hingga salam dilakukan seperti rangkaian aktivitas yang harus segera diselesaikan di tengah kesibukan dunia. Dalam situasi ini, sholat seringkali dipersepsikan hanya sebagai beban tanggung jawab agama, bukan sebagai momen sakral untuk bertemu dan berdialog dengan Sang Pencipta. Ketika ruh ibadah memudar, yang tersisa hanyalah gerakan fisik yang kehilangan kedalaman makna. Di sisi lain, kehidupan modern yang serba cepat turut memengaruhi kualitas kehusyukan dalam sholat. Pikiran manusia dipenuhi target pekerjaan, tekanan ekonomi, persoalan keluarga, hingga hiruk-pikuk media sosial yang terus mengalihkan fokus batin. Ketika seseorang berdiri menghadap kiblat, tubuhnya mungkin mengarah ke Ka'bah, tetapi pikirannya masih berkelana pada urusan dunia. Akibatnya, sholat tidak lagi menjadi ruang peristirahatan jiwa, melainkan hanya jeda singkat sebelum kembali tenggelam dalam kesibukan. Banyak orang keluar dari sajadah tanpa merasakan perubahan suasana hati maupun ketenangan spiritual. Para ulama tasawuf sejak dahulu telah mengingatkan bahwa sholat sejatinya bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan perjalanan ruhani yang mengangkat derajat manusia mendekati Allah. Dalam pandangan mereka, setiap gerakan sholat menyimpan simbol penghambaan, penyucian diri, serta pengosongan hati dari selainnya. Ketika makna ini tidak dipahami, manusia kehilangan kesempatan merasakan kenikmatan spiritual yang seharusnya hadir dalam ibadah. Sholat yang seharusnya menjadi mikraj seorang mukmin berubah menjadi rutinitas yang kering dan terasa mekanis. Fenomena kehampaan dalam sholat juga menjadi cerminan bahwa manusia sering lupa menghadirkan hati saat beribadah. Kesibukan mengejar kesempurnaan gerakan dan hafalan bacaan terkadang membuat aspek kesadaran batin terabaikan. Padahal, inti sholat terletak pada kehadiran hati yang tulus, merasakan bahwa dirinya sedang berdiri di hadapan Allah yang Maha Melihat. Tanpa kesadaran tersebut, ibadah berisiko kehilangan daya transformasi spiritual yang mampu menenangkan jiwa dan memperbaiki akhlak seseorang. Renungan ini menjadi ajakan bagi setiap muslim untuk meninjau kembali kualitas sholat yang selama ini dijalankan. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menemukan kembali ruh ibadah yang mungkin perlahan terlupakan. Sholat bukan sekadar kewajiban harian, melainkan undangan suci untuk kembali pulang kepada Allah. Ketika hati mulai dilibatkan, setiap gerakan sholat dapat berubah menjadi perjalanan ruhani yang penuh makna, menghadirkan ketenangan, serta menuntun manusia menuju kedekatan sejati dengan Sang Pencipta. Kegelisahan yang muncul dalam sholat seringkali tidak berdiri sendiri. Ia berawal jauh sebelum seseorang berdiri menghadap kiblat. Setelah menyadari bahwa kehampaan dalam ibadah bisa muncul akibat hilangnya kehadiran hati, perhatian kemudian tertuju pada satu ritual yang kerap dianggap sederhana, yaitu wudhu. Banyak orang memandang wudhu hanya sebagai syarat sah sholat, sekadar membasuh anggota tubuh agar ibadah dapat dimulai. Namun, dalam dimensi spiritual, wudhu sesungguhnya merupakan gerbang pertama perjalanan ruhani menuju perjumpaan dengan Allah. Dalam ajaran Islam, wudhu bukan hanya tindakan membersihkan fisik, melainkan simbol penyucian jiwa dari berbagai kotoran batin yang menempel dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang membasuh wajahnya, ia sejatinya sedang memohon agar Allah membersihkan pandangannya dari hal-hal yang melalaikan.
Air yang mengalir bukan sekadar menghapus debu, tetapi juga menjadi lambang penghapusan dosa yang lahir dari penglihatan, prasangka, dan pikiran negatif yang selama ini membebani hati manusia. Saat tangan dibasuh, tersimpan makna mendalam tentang penyucian perbuatan. Tangan yang sering digunakan untuk bekerja, berinteraksi, bahkan terkadang berbuat salah, diingatkan kembali agar hanya digunakan untuk kebaikan. Para ulama tasawuf menggambarkan bahwa setiap tetesan air yang jatuh dari tangan seorang mukmin membawa serta kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Proses ini menjadi pengingat bahwa sebelum menghadap Allah, manusia perlu membersihkan dirinya bukan hanya secara lahir, tetapi juga secara batin. Makna spiritual wudhu semakin terasa ketika air menyentuh kepala dalam gerakan mengusap. Simbol ini mengajarkan penyucian pikiran dari kesombongan, kegelisahan, dan ambisi duniawi yang berlebihan. Di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan, pikiran manusia sering dipenuhi kekhawatiran dan keinginan yang tidak pernah berhenti. Wudhu menjadi momen refleksi singkat, mengajak manusia menenangkan pikiran dan menyerahkan segala urusan kepada kehendak Allah. Membasuh kaki juga mengandung pesan yang tidak kalah mendalam. Kaki adalah alat yang membawa manusia melangkah menuju berbagai tempat, baik menuju kebaikan maupun keburukan. Dalam perspektif spiritual, membasuh kaki menjadi simbol permohonan agar setiap langkah kehidupan selalu diarahkan menuju jalan yang diridhai Allah. Gerakan sederhana ini mengandung harapan agar manusia tidak tersesat dalam perjalanan hidup yang penuh godaan. Fenomena yang sering terjadi, banyak orang melaksanakan wudhu dengan tergesa-gesa, seolah hanya ingin segera menyelesaikan kewajiban agar dapat melanjutkan aktivitas lain. Padahal, tergesa-gesa dalam wudhu berpotensi menghilangkan kesempatan untuk menyiapkan hati sebelum memasuki sholat. Tanpa persiapan batin, seseorang berisiko membawa kegelisahan, kemarahan, atau pikiran duniawi langsung ke dalam ibadahnya. Akibatnya, sholat yang dilakukan tetap terasa hampa karena gerbang penyucian jiwa tidak dimanfaatkan dengan sempurna. Para ahli spiritual menekankan bahwa wudhu adalah proses transisi dari kesibukan dunia menuju ruang sakral perjumpaan dengan Allah. Dalam proses ini, manusia diajak berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Setiap basuhan air menjadi momen kontemplasi yang menenangkan, seolah menghapus lelahnya jiwa yang terlalu lama tenggelam dalam urusan dunia. Jika dilakukan dengan kesadaran penuh, wudhu mampu menumbuhkan ketenangan yang perlahan meresap ke dalam hati. Dalam beberapa riwayat, dijelaskan bahwa anggota tubuh yang sering terkena air wudhu akan bercahaya pada hari kiamat. Makna simbolik dari ajaran ini mengingatkan bahwa wudhu bukan sekadar ritual sementara, tetapi memiliki dampak spiritual yang mendalam dan berkelanjutan. Cahaya tersebut melambangkan kebersihan jiwa dan keikhlasan seorang hamba dalam mempersiapkan diri menghadap Rabb-Nya. Hal ini mempertegas bahwa setiap ritual ibadah dalam Islam selalu memiliki dimensi lahir dan batin yang saling melengkapi. Kesadaran akan makna wudhu juga dapat membantu seseorang menghadirkan kehusyukan dalam sholat. Ketika hati sudah dibersihkan melalui wudhu yang dilakukan dengan penuh penghayatan, maka langkah menuju sajadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban berat, melainkan sebagai panggilan yang menenangkan. Jiwa yang telah disucikan akan lebih mudah merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerakan dan bacaan sholat. Melalui pemahaman ini, wudhu tidak lagi dipandang sebagai ritual pembuka semata, tetapi sebagai fondasi spiritual yang menentukan kualitas ibadah selanjutnya. Jika wudhu dilakukan dengan kesadaran, ketenangan, dan keikhlasan, maka ia menjadi pintu yang mengantarkan manusia memasuki perjalanan mikraj ruhani. Dari sinilah sholat dapat dimulai dengan hati yang lebih bersih, lebih hadir, dan lebih siap untuk merasakan kedekatan dengan Allah, melanjutkan perjalanan suci yang sebelumnya terasa kosong menjadi pengalaman spiritual yang penuh makna. Setelah melalui proses penyucian diri melalui wudhu, perjalanan ruhani seorang hamba memasuki tahap yang lebih sakral. Dengan langkah perlahan menuju sajadah, hati yang telah disiapkan mulai diarahkan sepenuhnya kepada Allah. Pada titik inilah takbiratul ihram menjadi gerbang utama dimulainya sholat. Kalimat Allahu Akbar bukan sekadar bacaan pembuka, melainkan deklarasi agung yang menandai perpindahan manusia dari dunia yang fana menuju ruang spiritual yang penuh kemuliaan. Takbir menjadi tanda bahwa seorang hamba sedang memasuki wilayah ibadah yang suci dan tidak boleh tercampur oleh urusan dunia. Gerakan mengangkat kedua tangan saat takbir memiliki makna simbolik yang sangat dalam. Dalam perspektif spiritual, gerakan tersebut menggambarkan sikap manusia yang melepaskan segala beban dunia yang selama ini menggenggam hatinya. Kesibukan pekerjaan, persoalan ekonomi, konflik hubungan sosial, hingga berbagai kecemasan hidup, semuanya dilepaskan sejenak.
Seolah-olah manusia melempar seluruh urusan dunia ke belakang, lalu melangkah masuk ke hadirat Allah dengan hati yang kosong dari selainnya. Namun dalam realitas kehidupan modern, banyak orang melafalkan takbir hanya sebagai tanda dimulainya rangkaian gerakan sholat. Kalimat yang seharusnya menjadi pengakuan atas kebesaran Allah sering diucapkan tanpa penghayatan mendalam. Tidak sedikit yang berdiri menghadap kiblat sambil membawa beban pikiran yang belum dilepaskan. Takbir yang seharusnya menjadi gerbang pembebasan justru berubah menjadi rutinitas yang kehilangan kekuatan spiritualnya. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa makna terdalam dari Allahu Akbar adalah kesadaran bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu yang menguasai hati manusia. Allah lebih besar dari rasa takut, lebih besar dari ambisi dunia, bahkan lebih besar dari masalah yang tampak tidak terselesaikan. Ketika seorang hamba benar-benar menghayati kalimat tersebut, ia akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Beban kehidupan yang sebelumnya terasa berat perlahan menjadi ringan karena hati menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari segala kesulitan. Takbiratul Ihram juga menandai dimulainya perjalanan mikraj spiritual seorang mukmin. Dalam banyak ajaran spiritual Islam, sholat digambarkan sebagai perjalanan naiknya jiwa menuju kedekatan dengan Allah. Takbir menjadi langkah pertama yang mengangkat manusia dari keterikatan dunia menuju kesadaran ketuhanan. Jika momen ini dilewati tanpa kesadaran, maka perjalanan ruhani yang seharusnya dimulai dengan penuh kehusyukan berpotensi kehilangan arah. Fenomena tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat seringkali membuat momen takbir terlewati tanpa perenungan. Banyak orang berdiri dan langsung mengucapkan takbir tanpa memberi ruang bagi hati untuk benar-benar hadir. Padahal, beberapa detik sebelum mengangkat tangan merupakan kesempatan penting untuk menenangkan pikiran dan menghadirkan kesadaran bahwa manusia sedang berdiri di hadapan Sang Pencipta alam semesta. Tanpa persiapan batin tersebut, sholat berisiko kembali menjadi gerakan mekanis yang tidak menyentuh jiwa. Makna lain yang terkandung dalam takbiratul ihram adalah simbol penghambaan total. Saat seseorang memasuki sholat, ia sebenarnya sedang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada lagi ruang untuk kesombongan, keangkuhan, maupun rasa memiliki terhadap dunia. Dalam keadaan tersebut, manusia diingatkan bahwa dirinya hanyalah makhluk yang bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Kesadaran ini mampu melahirkan kerendahan hati yang menjadi fondasi penting dalam perjalanan spiritual. Para ahli spiritual sering menggambarkan takbiratul ihram sebagai pintu yang membatasi dua dunia. Di luar pintu terdapat kehidupan dunia dengan segala hiruk-pikuknya, sementara di dalam pintu terdapat ruang ketenangan dan kedekatan dengan Allah. Ketika seseorang mengucapkan takbir dengan penuh kesadaran, ia seakan memasuki ruang suci yang hanya diisi oleh hubungan antara hamba dan Rabb-Nya. Momen ini menjadi kesempatan langka untuk merasakan kedamaian yang tidak dapat ditemukan dalam kesibukan dunia. Kesadaran mendalam terhadap takbiratul ihram juga dapat membantu seseorang membangun kehusyukan sejak awal sholat. Ketika hati benar-benar meyakini kebesaran Allah, pikiran akan lebih mudah terfokus, dan bacaan sholat menjadi lebih bermakna. Takbir tidak lagi hanya menjadi pembuka gerakan, tetapi menjadi titik transformasi spiritual yang mengubah suasana hati seorang hamba. Melalui pemahaman ini, takbiratul ihram menjadi lebih dari sekadar ritual awal. Ia adalah deklarasi penyerahan diri, simbol pelepasan dunia, serta langkah pertama menuju perjalanan mikraj ruhani. Dengan menghadirkan kesadaran dalam setiap takbir, seorang mukmin dapat melanjutkan sholat dengan hati yang lebih tenang dan lebih siap memasuki dialog suci dengan Allah, yang selanjutnya akan terwujud dalam bacaan dan sikap berdiri di hadapannya. Setelah seorang hamba melafalkan takbiratul ihram dan memasuki ruang suci sholat, ia kemudian berdiri tegak menghadap kiblat. Posisi berdiri ini bukan sekadar gerakan fisik, melainkan simbol kesiapan jiwa untuk menghadap Allah dengan penuh kesadaran. Dalam perjalanan ruhani yang telah dimulai sejak wudhu dan takbir, berdiri menjadi tanda bahwa manusia hadir sebagai makhluk yang siap mendengarkan dan berbicara dengan Rabb-Nya. Inilah momen di mana seorang hamba berada dalam posisi paling jelas sebagai makhluk yang bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Dalam tradisi spiritual Islam, berdiri dalam sholat melambangkan penghormatan tertinggi kepada Allah. Manusia berdiri dalam keadaan tenang, menundukkan pandangan, dan menata hati agar tidak terganggu oleh hal-hal duniawi. Namun, fenomena yang sering terjadi menunjukkan bahwa banyak orang berdiri dalam sholat hanya sebagai rutinitas gerakan. Tubuh mungkin tegak menghadap kiblat, tetapi pikiran masih berkelana pada urusan pekerjaan, persoalan keluarga,
atau kecemasan masa depan. Ketidakhadiran hati inilah yang membuat sholat kehilangan kedalaman maknanya. Momen berdiri dalam sholat kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, yang sering disebut sebagai inti dari sholat itu sendiri. Dalam banyak ajaran ulama, Al-Fatihah bukan sekadar bacaan wajib, melainkan dialog suci antara hamba dan Allah. Setiap ayat yang dilafalkan sebenarnya mengandung percakapan spiritual yang sangat mendalam. Ketika seorang hamba membaca, Alhamdulillahirabbil alamin, ia sedang memuji Allah sebagai penguasa seluruh alam, sekaligus mengakui bahwa segala nikmat dalam hidup berasal darinya. Ayat berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim, mengingatkan manusia bahwa Allah adalah sumber kasih sayang yang tidak terbatas. Dalam penghayatan spiritual, ayat ini menanamkan harapan bahwa tidak ada dosa atau kesalahan yang terlalu besar untuk diampuni selama manusia mau kembali kepadanya. Kesadaran akan kasih sayang Allah mampu menenangkan hati dan menghapus rasa putus asa yang sering menghantui kehidupan manusia. Ketika seorang hamba melanjutkan dengan ayat Maliki Yaumiddin, ia sedang mengingat bahwa Allah adalah penguasa hari pembalasan. Ayat ini mengandung pesan tentang tanggung jawab manusia atas setiap perbuatan yang dilakukan di dunia. Dalam perspektif spiritual, ayat ini mengajak manusia untuk menata hidup dengan lebih bijaksana, karena setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Puncak dialog spiritual dalam Al-Fatihah terletak pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka, yang berarti hanya kepada Allah manusia menyembah dan hanya kepadanya manusia memohon pertolongan. Ayat ini merupakan pernyataan penghambaan total yang seharusnya diucapkan dengan kesadaran mendalam. Dalam ayat ini, manusia mengakui keterbatasannya dan menyadari bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menolong selain Allah. Jika dihayati dengan sepenuh hati, ayat ini mampu melahirkan ketenangan batin yang luar biasa. Selanjutnya, ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim menjadi permohonan tulus agar Allah menunjukkan jalan yang lurus. Permohonan ini mencerminkan kebutuhan manusia akan bimbingan ilahi dalam menjalani kehidupan yang penuh godaan dan tantangan. Dalam dimensi spiritual, ayat ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya meminta petunjuk secara teori, tetapi juga memohon kekuatan untuk mampu menjalankan petunjuk tersebut dalam kehidupan nyata. Fenomena yang sering terjadi, banyak orang membaca Al-Fatihah dengan cepat tanpa menyadari makna yang terkandung di dalamnya. Bacaan yang seharusnya menjadi percakapan penuh kedekatan dengan Allah berubah menjadi rutinitas hafalan. Akibatnya, kesempatan merasakan dialog spiritual yang mendalam sering terlewatkan. Padahal, jika setiap ayat dibaca dengan kesadaran, seorang hamba dapat merasakan seolah-olah sedang berbicara langsung dengan Rabb-nya. Para ahli tasawuf menekankan bahwa kualitas berdiri dalam sholat sangat menentukan kehusyukan ibadah secara keseluruhan. Ketika hati hadir dalam setiap bacaan Al-Fatihah, jiwa akan merasakan kedekatan yang perlahan menghilangkan kegelisahan batin. Dalam kondisi ini, sholat tidak lagi terasa sebagai kewajiban berat, melainkan sebagai kebutuhan ruhani yang menenangkan dan menguatkan hati. Melalui pemahaman mendalam terhadap makna berdiri dan membaca Al-Fatihah, seorang mukmin dapat melanjutkan perjalanan mikraj spiritual dengan lebih khusyuk. Dialog suci yang terjadi dalam bacaan Al-Fatihah menjadi jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan Allah. Dari sinilah sholat berkembang menjadi perjumpaan spiritual yang penuh makna, mempersiapkan jiwa untuk memasuki tahap berikutnya, yaitu ruku, yang mengajarkan manusia tentang kerendahan hati dan penyerahan diri sepenuhnya kepada kebesaran Allah. Setelah seorang hamba menyelesaikan dialog suci melalui bacaan Al-Fatihah, perjalanan ruhani dalam sholat memasuki tahap berikutnya yang syarat makna, yaitu ruku. Gerakan menundukkan badan ini menjadi simbol perubahan sikap batin seorang manusia di hadapan kebesaran Allah. Jika berdiri melambangkan kesiapan berdialog dengan Sang Pencipta, maka ruku menggambarkan kesadaran mendalam bahwa manusia hanyalah makhluk kecil di hadapan kekuasaannya yang tidak terbatas. Inilah momen ketika seorang hamba mulai meruntuhkan tembok keangkuhan yang sering tanpa disadari tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif spiritual, ruku bukan sekadar menundukkan tubuh, melainkan menundukkan akal, logika, dan kesombongan yang selama ini menguasai diri manusia. Kehidupan modern sering mendorong manusia untuk mengandalkan kecerdasan, pencapaian, dan kekuatan diri sendiri. Kesuksesan duniawi terkadang menumbuhkan rasa percaya diri berlebihan hingga manusia lupa bahwa semua kemampuan berasal dari Allah. Ruku menjadi pengingat kuat bahwa setinggi apapun pencapaian manusia, ia tetaplah makhluk yang bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Bacaan dalam ruku, Subhana Rabbiyal Adzim, mengandung pengakuan atas keagungan Allah yang melampaui segala hal.
Kalimat ini bukan hanya pujian, tetapi juga bentuk pengakuan bahwa manusia tidak memiliki kekuatan apapun tanpa izinnya. Dalam penghayatan spiritual, bacaan tersebut menjadi latihan kerendahan hati yang mampu melembutkan jiwa dan menghapus rasa sombong yang sering muncul secara halus dalam kehidupan manusia. Fenomena yang sering terjadi menunjukkan bahwa banyak orang melaksanakan ruku secara tergesa-gesa, seolah hanya menjadi transisi menuju gerakan berikutnya. Padahal, ruku adalah momen refleksi mendalam yang seharusnya memberi ruang bagi hati untuk merasakan kebesaran Allah. Ketika ruku dilakukan tanpa kesadaran, peluang untuk merasakan kerendahan hati dan ketundukan spiritual menjadi hilang. Akibatnya, sholat kembali berisiko kehilangan makna transformasi batin yang seharusnya terjadi. Para ulama tasawuf menggambarkan ruku sebagai simbol runtuhnya kesombongan manusia di hadapan keagungan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering merasa memiliki kendali atas nasib dan keberhasilan hidupnya. Namun melalui ruku, manusia diingatkan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kesadaran ini mampu melahirkan sikap tawadu, yaitu kerendahan hati yang menjadi ciri utama kedekatan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Selain menundukkan kesombongan, ruku juga mengajarkan manusia untuk menundukkan ego yang sering menjadi sumber konflik dalam kehidupan sosial. Ego membuat manusia sulit menerima kesalahan, enggan meminta maaf, dan sering memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam dimensi spiritual, ruku menjadi latihan batin untuk mengendalikan ego tersebut. Semakin seseorang mampu menundukkan egonya dalam sholat, semakin besar pula peluangnya membangun hubungan sosial yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan ruku juga mencerminkan keseimbangan antara jasmani dan ruhani. Tubuh yang membungkuk menunjukkan kepatuhan fisik, sementara hati yang tunduk menunjukkan kepatuhan spiritual. Jika kedua aspek ini berjalan selaras, maka ruku mampu melahirkan ketenangan batin yang mendalam. Namun jika hanya tubuh yang bergerak tanpa kehadiran hati, maka gerakan tersebut kehilangan nilai spiritualnya. Dalam ajaran spiritual Islam, ruku sering dipandang sebagai tahap awal peleburan kesadaran diri manusia. Pada tahap ini, manusia mulai menyadari keterbatasannya dan membuka ruang dalam hati untuk menerima kebesaran Allah. Kesadaran ini sangat penting dalam perjalanan mikraj ruhani, karena tanpa kerendahan hati, manusia sulit merasakan kedekatan sejati dengan Sang Pencipta. Fenomena kehampaan dalam sholat yang sering dirasakan sebagian umat sebenarnya dapat mulai teratasi ketika ruku dilakukan dengan penghayatan mendalam. Saat seseorang benar-benar merasakan ketundukan kepada Allah, beban kehidupan yang sebelumnya terasa berat dapat berubah menjadi ringan. Jiwa yang tunduk akan lebih mudah menerima takdir, lebih sabar menghadapi ujian, dan lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan. Melalui pemahaman ini, ruku bukan lagi sekadar gerakan dalam rangkaian sholat, melainkan proses spiritual yang mengajarkan manusia tentang kerendahan hati dan penyerahan diri. Dari ketundukan inilah perjalanan ruhani seorang mukmin terus berlanjut menuju tahap berikutnya, yaitu i'tidal, yang mengajarkan keseimbangan antara rasa takut dan harap, serta kesadaran bahwa segala pujian dan nikmat berasal dari Allah semata. Setelah seorang hamba menundukkan dirinya dalam ruku, dan mengakui keagungan Allah, perjalanan ruhani dalam sholat berlanjut menuju gerakan i'tidal. Gerakan bangkit dari posisi membungkuk menuju berdiri tegak kembali ini sering dipandang sebagai transisi sederhana, padahal dalam dimensi spiritual, i'tidal menyimpan makna keseimbangan yang sangat mendalam. Jika ruku mengajarkan manusia tentang kerendahan hati dan ketundukan, maka i'tidal menjadi simbol kebangkitan kesadaran bahwa Allah senantiasa mendengar dan memperhatikan setiap hambanya. Bacaan, Sami Allahu liman hamidah, yang dilafalkan saat bangkit dari ruku, mengandung pesan spiritual yang kuat. Kalimat tersebut berarti bahwa Allah mendengar siapapun yang memujinya. Dalam penghayatan batin, bacaan ini menjadi pengingat bahwa tidak ada satupun doa, keluh kesah, maupun ungkapan syukur manusia yang luput dari perhatian Allah. Kesadaran ini mampu menumbuhkan rasa dekat dan keyakinan bahwa setiap usaha dan harapan manusia selalu berada dalam pengawasan Sang Pencipta. Gerakan berdiri kembali dalam i'tidal juga melambangkan kebangkitan harapan setelah ketundukan. Dalam kehidupan, manusia sering menghadapi kegagalan, kesedihan, dan tekanan yang membuat hati merasa lemah. I'tidal mengajarkan bahwa setelah manusia merendahkan diri di hadapan Allah, ia diperbolehkan bangkit kembali dengan penuh harapan. Dalam dimensi spiritual,
I'tidal menjadi simbol keseimbangan antara kerendahan hati dan optimisme dalam menjalani kehidupan. Fenomena yang sering terjadi menunjukkan bahwa banyak orang melaksanakan i'tidal dengan sangat singkat, seolah hanya menjadi jembatan menuju sujud. Padahal, momen ini adalah kesempatan penting untuk merasakan kesadaran bahwa pujian dan syukur merupakan inti dari hubungan manusia dengan Allah. Ketika i'tidal dilakukan dengan tergesa-gesa, manusia kehilangan kesempatan untuk merasakan kehadiran rahmat Allah yang begitu luas. Dalam bacaan lanjutan i'tidal, Rabbana lakal hamd, terkandung pengakuan bahwa segala pujian hanya milik Allah. Kalimat ini mengajarkan manusia untuk menyadari bahwa setiap keberhasilan, kebahagiaan, dan nikmat yang dirasakan tidak semata hasil usaha pribadi, melainkan karunia Allah. Kesadaran ini sangat penting untuk menjaga hati agar tidak terjebak dalam kesombongan dan rasa memiliki yang berlebihan terhadap dunia. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa i'tidal adalah simbol keseimbangan hidup seorang mukmin. Manusia diajarkan untuk hidup di antara rasa takut akan murka Allah dan harapan akan rahmat-Nya. Keseimbangan ini mencegah manusia dari dua sikap ekstrim, yaitu merasa terlalu percaya diri hingga melupakan Allah, atau merasa putus asa terhadap ampunan-Nya. I'tidal mengajarkan bahwa kehidupan spiritual yang sehat selalu berada di antara dua perasaan tersebut. Selain itu, i'tidal juga mencerminkan pesan bahwa kehidupan manusia tidak selalu berada dalam kondisi tunduk atau terjatuh. Ada saat di mana manusia harus bangkit dan melanjutkan perjalanan hidupnya dengan penuh keyakinan. Dalam konteks spiritual, kebangkitan ini bukanlah bentuk kesombongan, melainkan tanda kepercayaan bahwa Allah selalu memberi kesempatan bagi hamba-Nya untuk memperbaiki diri. Gerakan i'tidal memperlihatkan harmoni antara tubuh dan jiwa dalam sholat. Tubuh yang berdiri tegak kembali melambangkan kesiapan untuk melanjutkan perjalanan spiritual, sementara hati yang dipenuhi rasa syukur mencerminkan ketenangan batin. Ketika kedua aspek ini menyatu, i'tidal mampu menghadirkan kedamaian yang memperkuat kualitas ibadah secara keseluruhan. Fenomena kehampaan yang sering dirasakan dalam sholat sebenarnya dapat mulai teratasi ketika seseorang memahami makna keseimbangan dalam i'tidal. Saat manusia menyadari bahwa Allah selalu mendengar dan menerima pujiannya, hati akan dipenuhi rasa syukur dan keyakinan. Rasa syukur tersebut menjadi energi spiritual yang mampu menenangkan pikiran serta memperkuat ketahanan batin dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Melalui pemahaman mendalam terhadap i'tidal, seorang mukmin dapat melanjutkan perjalanan mikraj ruhani dengan lebih tenang dan penuh harapan. Kesadaran akan rahmat dan keseimbangan hidup yang diajarkan dalam i'tidal menjadi persiapan menuju tahap paling sakral dalam sholat, yaitu sujud. Pada tahap inilah manusia akan mencapai puncak kedekatan spiritual dengan Allah melalui penyerahan diri yang sepenuhnya tulus dan mendalam. Setelah seorang hamba melewati tahapan keseimbangan spiritual dalam i'tidal, perjalanan ruhani dalam sholat mencapai titik paling sakral, yaitu sujud. Inilah momen ketika manusia menempatkan bagian tubuh yang paling mulia, yaitu wajah dan dahi, pada tempat yang paling rendah, yaitu tanah. Dalam dimensi spiritual, sujud bukan hanya gerakan fisik, melainkan simbol penyerahan diri yang paling dalam kepada Allah. Jika seluruh rangkaian sholat adalah perjalanan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, maka sujud menjadi puncak dari mikraj spiritual seorang mukmin. Dalam ajaran Islam, sujud sering disebut sebagai posisi terdekat seorang hamba dengan Allah. Ketika manusia bersujud, ia sedang mengakui bahwa segala kemuliaan, kehormatan, dan kebanggaan duniawi tidak memiliki arti di hadapan kebesaran Allah. Kesadaran ini menjadi bentuk peleburan ego yang sering menjadi penghalang manusia untuk merasakan kedekatan spiritual. Pada momen sujud, manusia tidak lagi berdiri dengan kebanggaan dirinya, melainkan merendahkan seluruh eksistensinya sebagai makhluk yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bacaan, Subhana Rabbiyal A'la, yang dilafalkan saat sujud mengandung pengakuan bahwa Allah adalah yang maha tinggi. Kalimat ini menyimpan pesan spiritual yang sangat mendalam. Ketika manusia berada dalam posisi paling rendah, ia justru memuji kebesaran Allah yang paling tinggi. Kontras ini menggambarkan keseimbangan spiritual yang indah, bahwa semakin seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, semakin tinggi pula derajat spiritual yang dapat dicapai. Fenomena yang sering terjadi menunjukkan bahwa banyak orang melaksanakan sujud hanya sebagai rangkaian gerakan tanpa penghayatan mendalam. Sujud dilakukan dengan cepat, seolah hanya menjadi bagian yang harus segera dilalui. Padahal, sujud adalah kesempatan paling berharga untuk mencurahkan doa, harapan, dan kerinduan kepada Allah. Ketika sujud dilewati tanpa kesadaran, manusia kehilangan momen spiritual yang seharusnya mampu menyentuh jiwa secara mendalam. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa sujud merupakan simbol peleburan ego manusia.
Ego sering menjadi sumber kegelisahan, konflik, dan penderitaan batin. Manusia yang terlalu terikat pada kebanggaan diri sering kesulitan menerima kegagalan, kritik, atau kenyataan hidup yang tidak sesuai harapan. Dalam sujud, manusia diajarkan untuk melepaskan ego tersebut dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Peleburan ego inilah yang mampu melahirkan ketenangan batin yang sejati. Selain sebagai simbol kerendahan hati, sujud juga menjadi ruang dialog paling intim antara hamba dan Rabb-Nya. Dalam posisi ini, manusia diperbolehkan memanjatkan doa dengan penuh keikhlasan. Banyak ajaran spiritual yang menekankan bahwa doa yang dipanjatkan saat sujud memiliki kedalaman makna yang luar biasa, karena pada saat itulah hati manusia berada dalam kondisi paling tulus dan terbuka. Gerakan sujud juga mencerminkan siklus kehidupan manusia. Dalam sujud, manusia kembali menyentuh tanah, mengingat asal-usul penciptaannya. Kesadaran ini mengajarkan bahwa manusia berasal dari tanah dan suatu saat akan kembali ke tanah. Refleksi ini mampu menumbuhkan sikap rendah hati serta mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah perjalanan sementara menuju kehidupan yang lebih abadi. Dalam perjalanan mikraj spiritual, sujud sering dianggap sebagai titik transformasi jiwa. Pada tahap ini, manusia mulai merasakan kedekatan yang mendalam dengan Allah. Banyak orang yang merasakan ketenangan luar biasa ketika mampu menghayati sujud dengan penuh kesadaran. Hati yang sebelumnya gelisah dapat berubah menjadi tenang, dan beban kehidupan terasa lebih ringan karena diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Fenomena kehampaan dalam sholat yang sering dirasakan sebagian umat dapat menemukan jawabannya dalam penghayatan sujud. Ketika seseorang benar-benar merasakan penyerahan diri dalam sujud, ia akan menyadari bahwa ketenangan tidak berasal dari dunia, melainkan dari kedekatan dengan Allah. Sujud menjadi ruang spiritual yang mampu menyembuhkan luka batin dan menguatkan jiwa manusia. Melalui pemahaman mendalam terhadap makna sujud, perjalanan ruhani dalam sholat mencapai puncak kedekatan dengan Sang Pencipta. Namun perjalanan tersebut belum berakhir. Setelah mengalami peleburan ego dan kedekatan spiritual dalam sujud, seorang mukmin akan memasuki tahap terakhir dalam sholat, yaitu salam. Pada tahap ini, manusia kembali ke kehidupan dunia, membawa ketenangan dan cahaya spiritual yang diharapkan mampu memengaruhi sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Setelah seorang hamba melewati puncak kedekatan spiritual dalam sujud, perjalanan ruhani dalam sholat memasuki tahap penutup yang syarat makna, yaitu salam. Gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan salam sering dianggap sebagai tanda berakhirnya sholat. Namun dalam dimensi spiritual, salam bukanlah sekadar penutup ritual, melainkan simbol kembalinya seorang hamba ke kehidupan dunia setelah menempuh perjalanan mikraj ruhani. Jika sholat adalah perjalanan pulang kepada Allah, maka salam adalah langkah kembali membawa cahaya spiritual ke dalam realitas kehidupan sehari-hari. Ucapan, Assalamualaikum warahmatullah, yang dilafalkan dalam salam mengandung pesan perdamaian yang sangat mendalam. Salam bukan hanya doa untuk keselamatan diri sendiri, tetapi juga doa untuk seluruh makhluk di sekitar manusia. Dalam perspektif spiritual, salam mengajarkan bahwa seseorang yang telah merasakan kedekatan dengan Allah seharusnya membawa kedamaian bagi lingkungannya. Sholat yang khusyuk tidak berhenti di atas sajadah, tetapi tercermin dalam sikap dan perilaku yang menenangkan orang lain. Gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri dalam salam memiliki simbol yang indah. Gerakan ini menggambarkan bahwa setelah perjalanan spiritual selesai, manusia kembali memandang dunia dengan perspektif yang baru. Ia tidak lagi melihat kehidupan hanya sebagai tempat mengejar kepentingan pribadi, melainkan sebagai ruang untuk menebarkan kasih sayang, keadilan, dan kebaikan. Salam menjadi pengingat bahwa hubungan manusia dengan Allah harus tercermin dalam hubungan sosial dengan sesama manusia. Fenomena yang sering terjadi menunjukkan bahwa banyak orang menyelesaikan sholat dengan terburu-buru, bahkan langsung beranjak setelah salam tanpa memberi ruang refleksi. Padahal, momen setelah salam adalah waktu penting untuk merasakan dampak spiritual dari sholat yang telah dilaksanakan. Tanpa refleksi tersebut, manusia berisiko kembali tenggelam dalam kesibukan dunia tanpa membawa perubahan batin yang seharusnya lahir dari ibadah. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa salam merupakan simbol transformasi jiwa. Seseorang yang telah menjalani sholat dengan penuh kesadaran seharusnya mengalami perubahan dalam sikap hidupnya. Hati menjadi lebih lembut, pikiran lebih tenang, dan perilaku lebih bijaksana. Jika sholat tidak melahirkan perubahan tersebut, maka manusia perlu merenungkan kembali kualitas ibadah yang dijalankan. Selain itu, salam juga mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah tidak berarti menjauh dari kehidupan dunia. Sebaliknya,
Sholat justru menjadi sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Seorang mukmin yang merasakan ketenangan dalam sholat diharapkan mampu menghadapi tantangan hidup dengan kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur yang lebih besar. Dalam hal ini, salat menjadi jembatan antara pengalaman spiritual dan realitas kehidupan sehari-hari. Gerakan salam juga mengandung pesan tentang pentingnya menjaga hubungan sosial. Dengan menoleh ke kanan dan kiri, manusia diingatkan bahwa kehidupan tidak dapat dijalani sendiri. Ada keluarga, tetangga, dan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan kepedulian. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk seharusnya menumbuhkan sikap empati dan kasih sayang terhadap sesama, sehingga ibadah tidak hanya berdampak secara pribadi tetapi juga sosial. Dalam perjalanan mikraj spiritual, salam menjadi titik penyempurnaan dari seluruh rangkaian sholat. Pada tahap ini, manusia diharapkan membawa pulang ketenangan batin yang diperoleh selama ibadah. Ketenangan tersebut menjadi bekal untuk menghadapi tekanan kehidupan modern yang sering menimbulkan kecemasan dan kegelisahan. Dengan hati yang tenang, manusia dapat menjalani kehidupan dengan lebih seimbang dan penuh makna. Fenomena kehampaan dalam sholat yang menjadi refleksi sejak awal perjalanan spiritual sebenarnya dapat terjawab ketika manusia memahami makna salam secara mendalam. Ketika sholat mampu mengubah cara pandang, memperbaiki akhlak, dan menumbuhkan kedamaian dalam hati, maka ibadah tidak lagi terasa kosong. Sholat menjadi sumber kekuatan spiritual yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Melalui pemahaman ini, salam bukan sekadar akhir dari sholat, melainkan awal dari perjalanan hidup yang lebih bermakna. Setelah kembali dari perjalanan ruhani menuju Allah, seorang mukmin diharapkan membawa cahaya ketakwaan dalam setiap langkah kehidupannya. Dengan demikian, sholat tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi menjadi jalan pulang yang terus menghubungkan manusia dengan Allah dalam setiap detik kehidupan. Setelah salam diucapkan dan rangkaian sholat secara lahir telah selesai, perjalanan spiritual seorang hamba sejatinya belum berakhir. Justru pada titik inilah ujian sesungguhnya dimulai, yaitu bagaimana menjaga cahaya ruhani yang telah diraih selama sholat agar tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jika sholat adalah perjalanan pulang kepada Allah, maka kehidupan setelah salam adalah perjalanan membawa pesan ilahi ke dalam realitas dunia. Banyak orang merasakan ketenangan saat sholat, tetapi ketenangan tersebut sering memudar ketika kembali menghadapi kesibukan hidup. Fenomena ini menjadi refleksi penting bahwa kualitas sholat tidak hanya diukur dari kehusyukan saat ibadah berlangsung, tetapi juga dari perubahan sikap setelahnya. Sholat yang benar seharusnya mampu membentuk karakter manusia menjadi lebih sabar, jujur, dan penuh kasih sayang. Namun dalam kenyataan, tidak sedikit orang yang mampu melaksanakan sholat dengan tertib, tetapi masih mudah marah, gelisah, atau bahkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa ruh sholat belum sepenuhnya meresap dalam hati. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa menjaga cahaya sholat memerlukan kesadaran berkelanjutan terhadap kehadiran Allah dalam setiap aktivitas. Kesadaran ini disebut sebagai murakabah, yaitu perasaan bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi manusia. Ketika seseorang mampu mempertahankan kesadaran tersebut, maka setiap perbuatan akan lebih terarah pada kebaikan. Sholat tidak lagi menjadi ibadah yang terpisah dari kehidupan, melainkan menjadi sumber nilai yang membimbing setiap langkah manusia. Salah satu cara menjaga ruh sholat adalah dengan melanjutkan hubungan spiritual melalui zikir dan doa setelah salam. Zikir bukan sekadar pengulangan kalimat suci, tetapi sarana untuk menenangkan hati dan memperkuat ingatan kepada Allah. Dalam banyak ajaran spiritual, zikir dipandang sebagai jembatan yang menjaga hubungan antara manusia dan Sang Pencipta agar tidak terputus oleh kesibukan dunia. Dengan zikir, ketenangan yang diperoleh dalam sholat dapat bertahan lebih lama dalam kehidupan sehari-hari. Selain zikir, menjaga kualitas sholat juga dapat dilakukan melalui pengendalian akhlak. Sholat yang khusyuk seharusnya melahirkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai ketakwaan. Kesabaran dalam menghadapi masalah, kejujuran dalam bekerja, serta kepedulian terhadap sesama merupakan tanda bahwa cahaya sholat mulai memengaruhi kehidupan seseorang. Jika sholat tidak berdampak pada akhlak, maka manusia perlu kembali merenungkan makna ibadah yang dijalankannya. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, menjaga cahaya sholat menjadi tantangan tersendiri. Ritme hidup yang cepat sering membuat manusia lupa menghadirkan kesadaran spiritual dalam aktivitas sehari-hari. Pikiran mudah dipenuhi ambisi dunia, kecemasan masa depan, dan berbagai tuntutan sosial. Tanpa upaya menjaga hubungan spiritual, ketenangan yang diperoleh dalam sholat dapat dengan cepat tergantikan oleh kegelisahan hidup.
Para ahli spiritual menekankan pentingnya menjadikan setiap aktivitas sebagai bentuk ibadah. Bekerja, belajar, berinteraksi dengan keluarga, hingga membantu sesama dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah jika dilakukan dengan niat yang tulus. Dengan cara ini, sholat tidak hanya menjadi ritual 5 waktu, tetapi menjadi pusat yang menghidupkan seluruh aktivitas manusia. Kehidupan sehari-hari pun berubah menjadi perjalanan spiritual yang berkelanjutan. Menjaga sholat juga membutuhkan muhasabah atau introspeksi diri secara rutin. Manusia perlu mengevaluasi apakah sholat yang dilakukan telah membawa perubahan dalam sikap hidupnya. Muhasabah membantu seseorang menyadari kelemahan diri dan memperbaiki kualitas ibadah secara bertahap. Kesadaran untuk terus memperbaiki diri merupakan bagian penting dari perjalanan spiritual seorang mukmin. Fenomena kehampaan dalam sholat yang menjadi refleksi sejak awal perjalanan spiritual sebenarnya dapat teratasi ketika manusia mampu menjaga cahaya ibadah dalam kehidupannya. Sholat yang dihayati dengan penuh kesadaran mampu menjadi sumber ketenangan yang tidak mudah hilang. Ketika cahaya tersebut terus dipelihara, manusia akan merasakan bahwa kedekatan dengan Allah tidak hanya hadir saat ibadah, tetapi juga dalam setiap detik kehidupannya. Melalui pemahaman ini, perjalanan spiritual sholat tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap kali seorang hamba berdiri menghadap kiblat, ia memulai perjalanan baru menuju kedekatan dengan Allah. Dan setiap kali ia mengucapkan salam, ia membawa pulang cahaya ruhani untuk menerangi kehidupannya. Dengan menjaga cahaya tersebut,